Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Fatimah SE. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Cipanas, Kabupaten Cianjur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi ekonomi di LPTK Universitas Pamulang dengan nomor peserta 2019030392531. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Muhammadiyah Cipanas. Berikut video praktik pembelajaran saya. Sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran, sekarang kalian berdiri dulu semuanya. Silakan rapikan bajunya, kerudungnya untuk perempuannya, jaketnya dilepas. Lihat kanan kiri, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silakan mundur dan buang ke tempat sampah. Silakan duduk kembali. Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sekretarisnya ada? Ada. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Saudara, kalian dulu untuk mengetes apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran ini. Nah, sekarang kalau misalkan saya bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2. Dan kalau saya bilang sore, tepuk tangannya 3. Dan kalau malam, tidak tepuk tangan karena kalian sudah pulang ya. Kalau malam udah belajar lagi. Siang, malam, ada yang belum konsentrasi sampai beres ya, sampai kalian konsentrasi baru selesai. Sore, pagi, malam, sudah. Hari ini yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelumnya minggu lalu ada yang masih ingat kita pernah belajar apa? Ya, Raisa, perdagangan internasional. Bisa dijelaskan perdagangan internasional itu apa? Perdagangan antara dua negara atau lebih. Ya, sebelumnya kita telah belajar tentang perdagangan internasional. Yang mana perdagangan internasional itu merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini sangat penting ya untuk kita pelajari agar kita tahu lembaga kerjasama apa aja sih yang ada di kerjasama ekonomi internasional. Tujuan pembelajaran tentang perdagangan kerjasama ekonomi internasional itu salah satunya yaitu siswa dapat mengkonstruksikan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Siswa dapat menganalisis manfaat kerjasama ekonomi internasional. Terakhir, siswa dapat menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini yaitu menggunakan SCR atau Student Centered Learning, dan modelnya PJBR, Project Based Learning. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu ceramah, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, aspek yang dinilai untuk model PJBR ini, aspek yang dinilainya ada 4, yaitu sikap, aspek pengetahuan, aspek diskusi kelompok, dan aspek produk. Nah, sebelum kita melakukan
pembelajaran, di sini ada pretest yang harus kalian isi dulu. Jadi saya ingin mengetahui sebelumnya tentang kerjasama ekonomi internasional itu, apakah kalian sudah tahu? Belum, jadi dites dulu. Silakan isi lagi. Isi pretestnya, diisi masing-masing, tidak ada kerjasama. Silakan dibagikan. Yang sudah beres silakan simpan di depan. Nah, sebelumnya sebelum kita melanjutkan tentang kerjasama ekonomi internasional, silakan kalian buka dulu bukunya di bab terakhir tentang kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Di sini kerjasama ekonomi internasional itu merupakan kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional? Di sini ada beberapa tujuannya, antara lain memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya, mengurangi ketimpangan, mempercepat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa di dunia. Nah, manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru, dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif. Lanjut, di sini ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ada kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, kerjasama ekonomi antar regional. Di sini kerjasama ekonomi bilateral itu yang mana kerjasama antara dua negara. Sedangkan kerjasama ekonomi regional itu kerjasama ekonomi antar kawasan. Misalkan satu kawasan Asia Tenggara, berarti hanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja. Eropa ya Eropa lagi, Amerika ya kawasan Amerika lagi. Terus kerjasama ekonomi multilateral yaitu kerjasama antar negara. Jadi ini melewati kawasan. Nah, di sini ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN, IMF, APEC, OPEC, ILO, WTO, ACTA, NAFTA, dan banyak lagi. Silakan kalian
Nah, ada yang tahu tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional itu ada apa aja? ASEAN, Bu. ASEAN, selain ASEAN, Bank Dunia. tugasnya menganalisis kerjasama perdagangan ekonomi internasional. Ini masing-masing kelompok tidak ada yang sama, tapi masing-masing kelompok berbeda. Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan kalau metode pembelajaran hari ini itu dengan metode PJBR, yang mana kalian ditugaskan untuk melakukan pengamatan atau observasi terhadap lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang sudah ditentukan. Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini ada 5 kelompok. Yang pertama itu kelompok ASEAN yang diketuai sama Aswan, silakan. Terus yang selanjutnya yang kedua itu tentang IMF, April, Berry tentang AFTA, dan Rosita tentang WTO, Raisa tentang Bank Dunia. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok sama kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian melakukan observasi, kita tentukan dulu waktunya. Kira-kira waktu pengerjaan ini bisa dilakukan sekarang, beres hari ini, atau tidak cukup waktunya? Cukup. Nah, kalau misalkan ada salah satu kelompok yang tidak bisa membereskan hari ini, waktunya kira-kira kapan ya bisa dikerjakannya? Besok. Besok atau pertemuan selanjutnya? Ya, besok. Bisa. Jadi kita sepakat ya, kalau misalkan ada yang telat mengerjakannya, berarti dikumpulkannya besok. Iya. Ya. Sekarang silakan kalian kerjakan, melakukan observasi. Kalian silakan bagi-bagi tugasnya. Siapa yang mencari materinya? Kalian bisa mencari materi atau bahannya dari buku atau dari LKPD yang saya bagikan. Terus dari internet juga silakan kalian bisa mencarinya. Silakan ditulis nama kelompok-kelompoknya siapa, terus anggotanya siapa saja. Observasi, kalian silakan bagi-bagi tugas. Kita enggak, ini tentang apa? Udah dibikin belum kanvanya? Belum. Silakan ketuanya membagi tugasnya masing-masing ya. Siapa yang mencari? Misalkan di sini kan ada logonya yang harus kami jelaskan. Terus di sini juga ada apa lagi? Di sini ada anggotanya, anggota AFTA itu siapa aja. Terus kerjasamanya, ini kerjasama seperti apa? Misalkan kalau IMF itu tentang logonya. Nah kalau AFTA ini tentang apa sih? Kalian harus cantumkan nanti di dalam kanva. Ya, logonya. Enggak, ini enggak perlu disusun satu dan tiga gitu, tapi ya tergantung kalian bikin kanvanya seperti apa, terserah kalian. Bagusnya seperti apa. Nanti hasilnya. Terus Agnes nyari fungsi dan tujuan AFTA. Terus dia nyari anggota-anggota AFTA. Terus Jenika manfaat AFTA. Oh singkat. Kita kelompok lain Iya. kalau yang sudah, silakan kalian kirim hasil kanvanya ke WA saya. Ya, Bu.
masing-masing diberi tugas. Nah, terus yang bikin kampanye siapa, yang cari materinya siapa. Oke. Tadi ada konsultasi apa sih? Kalau pemulihan kayak pemulihan. Presentasi maju dulu ke depan. Pertama ada ASEAN itu apa sih? ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan berdirinya menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Terus, 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. 5. Saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Adalah 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi. 2. Meningkatkan kerjasama politik dan keamanan. 3. Meningkatkan kerjasama sosial dan budaya. 4. Memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. 5. Memperkuat koordinasi dan integrasi kebijakan. Apa manfaat ASEAN buat Indonesia? Yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan akses ke pasar global, memperkuat kerja sama politik dan keamanan. Yang ketiga, memperkuat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan, meningkatkan kehadiran Indonesia di kawasan dan di dunia. Yang keenam, meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia di kawasan dan global. Anggotanya negara mana aja? 1. Indonesia. 2. Australia. 3. Myanmar. 4. Malaysia. 5. Singapura. 6. Taiwan. 7. Vietnam. 8. Timor-Leste. Dan 9. Filipina. Dan yang 10 Brunei Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang poster yang kami buat. Nah, poster yang kami buat itu membahas tentang Bank Dunia atau World Bank. Apa sih Bank Dunia itu? Bank Dunia itu adalah lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan di hampir setiap negara. Tujuan Bank Dunia adalah untuk mendorong rekonstruksi dan pembangunan melalui fasilitasi penanaman modal tujuan tertentu dalam suatu negara dengan jaminan pinjaman. Anggotanya gabungan dari 5 organisasi internasional yang memberi pinjaman kepada negara-negara yang berkembang. International Bank for Reconstruction and Development atau disingkat dengan IBRD. 2. International Developer Association atau disingkat menjadi IDA. 3. International Financing Corporation atau disingkat menjadi IFC. Yang mempresentasikan tentang poster yang kami buat. Nah, poster yang kami buat itu membahas tentang Bank Dunia atau World Bank. Apa sih Bank Dunia itu? Bank Dunia itu adalah lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan di hampir setiap negara. Tujuan Bank Dunia adalah untuk mendorong rekonstruksi dan pembangunan melalui fasilitasi penanaman modal untuk tujuan tertentu dalam suatu negara dengan jaminan dan pinjaman. Anggotanya gabungan dari 5 organisasi internasional yang memberi pinjaman kepada negara-negara yang berkembang. International Bank for Reconstruction and Development atau disingkat dengan IBRD. 2. International Developer Association atau disingkat menjadi IDA. 3. International Financing Corporation atau disingkat menjadi IFC. Yang keempat, Multilateral
Manfaat Bank Dunia mendukung berbagai upaya Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan maupun peradaptasian terhadap iklim dalam rangka menjalankan suatu aksi iklim yang berdampak di sektor-sektor seperti tata guna lahan, kelautan, dan energi, serta dengan mengenergikan keuangan untuk iklim klimatif finansial. Barangkali ada teman-teman yang ingin mau didiskusikan bersama kami. Izin bertanya, untuk The World Bank ini pakai mata uang apa? Pakai devisa. Izin menjawab ya, pakai devisa. Jadi pakai mata uang yang memang buat membayar apa sih ekonomi internasional, kayak pembayaran internasional untuk negara lain juga. Jadi mata uang satukan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Interupsi. Ya. Itu teh kan The World Bank, berarti kan Bank Dunia. Itu teh semua negara boleh masuk ke situ atau ada bagian negara yang masuk? Kurang tahu ya, tapi kayaknya hampir semua itu terwakili setiap negara. Ya, silakan. Tadi kan ada bahasa negara berkembang. Tadi kan ada bahasa negara berkembang ya. Kira-kira Indonesia tuh negara berkembang apa negara maju? Silakan, apakah Indonesia itu termasuk negara berkembang atau negara maju? Kalau misalkan negara bisa dibilang suatu negara maju, berarti suatu negara itu telah menciptakan suatu teknologi baru. Coba Indonesia kira-kira pernah menciptakan suatu teknologi yang baru tidak? Tidak. Berarti Indonesia maksudnya berkembang atau maju? Tidak berkembang. Melakukan presentasi dengan baik, kalian sudah memaparkan masing-masing lembaga kerjasama ekonomi internasional dan juga sudah menampilkannya melalui Canva. Nah, sekarang LKPD yang tadi saya bagikan, silakan kumpulkan kembali. Silakan kumpulkan. Kalian sudah membaca buku tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional, terus juga sudah dijelaskan tentang lembaga ekonomi internasional, juga menonton videonya, dan tugasnya juga sudah kalian kerjakan dengan baik, presentasinya juga sudah beres. Sekarang kita ambil kesimpulan. Di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran awal sampai akhir. Silakan, ada yang bisa menyimpulkannya. Silakan. Saya mau. Ya, silakan April maju ke depan aja untuk menyimpulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap hal yang kita lakukan, tiap-tiap hal yang sudah direncanakan memerlukan kerjasama yang baik. Seperti halnya di sini banyak sekali grup-grup, banyak sekali kerjasama antar negara untuk memajukan diri kita sendiri dengan memajukan negara lain juga. Terima kasih. Ya, nah itu apa yang dipaparkan sama teman kita April itu, bagaimana sih kerjasama ekonomi internasional, kenapa kita perlu melakukan atau mengikuti kerjasama ekonomi internasional. Ya, salah satunya kita juga pernah merasakan ya, yang mana kita pernah dilanda gempa bumi atau bencana, itu banyak negara-negara lain membantu kita, yaitu manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Kalau misalkan kita tidak memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan negara-negara lain, mungkin negara lain yang bakalan mengenal kita, ya akan mengabaikan kita. Nah, karena kita ada ikatan kerjasama ekonomi internasional, jadi kita bisa mengambil manfaatnya. Salah satunya itu ada bantuan dari negara lain untuk kita. Nah, untuk itu
baik di antara kalian. Saya menilai keaktifannya seperti apa, presentasinya, penampilannya seperti apa, terus hasil kanvanya yang paling bagus itu siapa. Nah di sini siapa kelompok yang paling baik itu yaitu kelompoknya Bank Dunia. Karena mereka bisa memaparkan dengan baik, terus presentasinya juga baik, kerjasama kelompoknya. Sekarang sebelum kita pulang, kalian isi dulu. Ini ada soal untuk melakukan post test. Tadi kan pretest sebelum kalian melakukan pelajaran. Sekarang setelah melakukan pelajaran ada post testnya untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian tentang kerjasama ekonomi internasional. Sudah beres? Kalau sudah beres, silakan dikumpulkan ke depan. Kerjakan masing-masing. Sudah beres? Kalau sudah beres, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah ya semuanya? Karena materi kerjasama ekonomi internasional ini materi terakhir, jadi untuk minggu depan silakan kalian belajar untuk persiapan PEMPAS ya, penilaian akhir tahun. Jadi nggak ada materi ekonomi lagi untuk minggu depan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan